Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Titania Elvani Cahya Wulansari. Saya mahasiswi dari Universitas Pancasakti Bekasi. Di sini saya akan mempresentasikan hasil ujian tengah semester dari mata kuliah Matematika Bisnis dengan dosen pengampu Ibu Irvia Eriza. Nah, sebelum saya ke presentasi, apa saja sih yang akan saya presentasikan? Untuk tema ujian tengah semester ini adalah barisan dan deret aritmatika. Nah, poin-poinnya yaitu 1. Pengertian barisan bilangan, 2. Menentukan rumus suku ke n suku barisan, 3. Deret bilangan, 4. Notasi sigma, 5. Barisan dan deret aritmatika, 6. Suku ke n barisan aritmatika, 7. Suku tengah barisan aritmatika, dan yang terakhir nanti saya akan memberikan contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, langsung saja ke pembahasannya. Nah, yang pertama ada pengertian barisan bilangan. Apa sih itu? Barisan bilangan itu adalah himpunan bilangan dengan tingkat pengaturan tertentu dan dibentuk menurut sebuah aturan tertentu. Adapun setiap bilangan dalam barisan bilangan disebut suku barisan atau suku ke n. Suatu barisan bilangan dilambangkan dengan UN, seperti gambar yang di atas. Nah, ini perhatikan pola bilangan berikut. Ada 2, 4, 6, 8. Ada juga 1, 3, 5, 7. Ada juga 3, 6, 9, 12. Nah, jika kamu perhatikan bilangan-bilangan pada 1, 2, 3 disusun mengikuti pola tertentu. Bilangan-bilangan tersebut disebut barisan bilangan. Pada barisan bilangan 2, 4, 6, 8 diperoleh sebagai berikut. U1 sama dengan suku ke-1 sama dengan 2. U2 suku ke-2 sama dengan 4. U3 suku ke-3 sama dengan 6. U4 suku ke-4 sama dengan 8. Jadi, barisan bilangan 2, 4, 6, 8 memiliki 4 buah suku. Nah, sekarang kita ke contoh soal barisan bilangan. 1. Diketahui barisan bilangan 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15. Untuk soalnya, tentukan banyaknya suku barisan dalam barisan bilangan tersebut. Yang kedua, sebutkan satu persatu suku yang dimaksud. Ini pembahasannya ya. Jawaban dari soal nomor 1 adalah terdapat 8 suku barisan dalam barisan bilangan tersebut. Suku-suku yang dimaksud adalah U1 sama dengan 1, U2 sama dengan 3, U3 sama dengan 5, U4 sama dengan 7, U5 sama dengan 9, U6 sama dengan 11, U7 sama dengan 13, U8 sama dengan 15. Oke, next, deret bilangan. Apa sih itu deret bilangan? Jadi, deret bilangan adalah salah satu cabang ilmu dalam matematika yang masih ada hubungannya dengan barisan bilangan. Pengertiannya, deret bilangan itu jumlah dari suku-suku dari suatu barisan. Jika U1, U2, U3, U4 disebut dengan barisan bilangan, maka bentuk deret bilangan adalah U1 ditambah U2 ditambah U3 ditambah U4. Nah, untuk contohnya, diketahui barisan bilangan 3, 7, 11, 15. Maka deret bilangannya adalah 3 ditambah 7 ditambah 11 ditambah 15 ditambah titik. Nah, di sini ada contoh soalnya teman-teman. Sigma n sama dengan 1 sampai dengan 5, 2n min 3. Nah, ini maksudnya gimana nih? Jadi, ini kan sudah diketahui n sama dengan 1 sampai dengan 5. Jadi 2n min 3. Nah, n-nya ini, yang di 2n ini kita ganti karena n sudah diketahui 1 sampai dengan 5. Jadi ada penjumlahan 2n min 3 sebanyak 5 kali dengan n sama dengan 1 sampai dengan 5. Nah, jadi kalau udah kita ketahui ini bisa kita jabarkan. Jadi 2n min 3 itu sama dengan 2 dikali 1 min 3 ditambah
2 dikali 2 min 3, ditambah lagi 2 dikali 3 min 3, ditambah lagi 2 dikali 4 min 3, ditambah lagi 2 dikali 5 min 3. Nah, setelah dijumlahkan 2 dikali 1 2 min 3 sama dengan 1. 2 dikali 2 4 min 3 jadinya 1. 2 dikali 3 6 min 3 sama dengan 3. 2 dikali 4 8 dikurang 3 sama dengan 5. 2 dikali 5 10 dikurang 3 7. Jadi 1 ditambah 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah 7, maka totalnya adalah 15. Jadi sigma n sama dengan 1 sampai dengan 5, 2n min 3 sama dengan 15. Seperti itu ya teman-teman kurang lebihnya. Oke, selanjutnya barisan dan deret aritmatika. Barisan aritmatika atau UN adalah barisan bilangan yang memiliki pola yang tetap. Nah, polanya itu bisa berdasarkan operasi penjumlahan atau pengurangan ya. Jadi setiap urutan suku memiliki selisih atau beda yang sama. Selisih inilah yang dinamakan beda, biasanya disimbolkan dengan B. Misalnya nih, di suatu barisan memiliki suku pertama yaitu 2. Suku pertama disimbolkan dengan U1 atau A. Lalu di suku kedua ada U2 yaitu 5. Suku ketiga U3 yaitu 8. Seterusnya, berarti barisan ini memiliki beda 3 pada setiap sukunya. Nah, tulisannya seperti di bawah ini ya. 2,5,8 titik. Setiap suku memiliki selisih atau beda yaitu 3. Jadi gimana nih teman-teman maksudnya? Kalau dalam cara cepat gitu ya. Jadi kan kalau 8 selisih ke-5 itu 3, 5 selisih ke-2 itu 3, jadi bedanya itu yaitu 3. Nah, untuk mencari suku ke N atau UN kita bisa menggunakan rumusnya seperti di bawah ini ya contohnya. Untuk rumus barisan aritmatika, UN sama dengan U1 plus N-1 dikali B, atau UN sama dengan A plus buka kurung N-1 tutup kurung B. Nah, rumus mencari beda untuk barisan aritmatika, B sama dengan UN dikurang UN-1. Keterangannya untuk UN yaitu suku ke N, U1 sama dengan A atau suku ke-1 pertama barisan aritmatika. Untuk UN-1 yaitu suku ke N dikurangin 1. Untuk B sama dengan beda, N sama dengan banyaknya suku barisan pada aritmatika. Oke, selanjutnya ada deret aritmatika. Nah, deret aritmatika adalah jumlah suku ke N pada barisan aritmatika. Nah, di sini kita hanya menjumlahkan barisan aritmatikanya saja sampai ke suku yang diperintahkan. Misalnya, kamu diperintahkan untuk mencari deret aritmatika sejumlah 5 suku pertama dari barisan yang tadi dibahas. Nih, seperti ini penjelasannya ya. Ada barisan bilangan 3, 7, 11, 15, 19, sampai titik-titik. Jumlah 5 suku pertamanya berarti 3 ditambah 7 ditambah 11 ditambah 15 ditambah 19 sama dengan 55. Nah, lalu bagaimana nih kalau mencari deret aritmatika sejumlahnya ratusan bahkan ribuan? Nah, bagaimana cara mencari suku pertama dari suatu barisan itu? Daripada kita pusing ya menjumlahkan semua dari suku-suku itu sampai ke 100 atau sampai ke 1000, jadi kita menggunakan rumus deret aritmatika. Untuk rumus deret aritmatikanya seperti ini ya. Nih, contoh soalnya, langsung ke contoh soal sekalian kita bahas rumus deret aritmatika. Untuk rumusnya Sn sama dengan N per 2 buka kurung A plus UN, atau Sn sama dengan N per 2 buka kurung 2A ditambah buka kurung N-1 tutup kurung B tutup kurung. Nah, itu bisa dilihat pada gambar ya. Untuk keterangannya juga Sn sama dengan N jumlah suku pertama, A sama dengan suku pertama barisan aritmatika, B-nya beda, N sama dengan banyak suku barisan aritmatika. Nah, selanjutnya kita membahas contoh soal deret aritmatika ya. Diketahui barisan aritmatika 27, 24, 21, dan 18. Jumlah 20 suku pertamanya adalah, nah
jadi sudah diketahui ya, ini N ada sama dengan 20, A sama dengan 27, A itu sama dengan suku pertama ya teman-teman. Jadi tadi kan 27 untuk bilangan barisan pertama, jadi suku pertamanya ada 27, B beda itu sama dengan U2 dikurangin U1 atau suku kedua dikurangi suku pertama. Nah, untuk suku keduanya ada 24 dan suku pertamanya ada 27. Jadi 24 dikurang 27 sama dengan bedanya min 3. Nah, untuk rumusnya Sn sama dengan N per 2 buka kurung 2A plus buka kurung N min 1 tutup kurung B tutup kurung. Jadinya tinggal kita masukin aja ya ke rumus untuk angka-angka yang sudah diketahui. Sn, N yang tadi sudah diketahui 20, jadi S20 sama dengan N per 2, N sudah diketahui 20, 20 dibagi 2 buka kurung 2A, A tadi sudah diketahui 27, jadi 2 dikali 27 ditambah N min 1, N min 1, N 20 dikurangi 1, 19. Untuk bedanya min 3, kita masukin min 3. Nah, S20 sama dengan 10 buka kurung 2 dikali 7 jadi 54 ditambah 19, hasil dari penjumlahan N min 1, 19 dikali beda. Nah, S20 sama dengan 10 buka kurung 54 ditambah 57, hasil dari penjumlahan 54 ditambah 19 dikali min 3 sama dengan S20 sama dengan 10 dikali min 3, S20 sama dengan min 30. Jadi jumlah 20 suku pertamanya adalah minus 30. Nah, kurang lebih seperti itu ya teman-teman untuk contoh soal deret aritmatika. Nah, untuk selanjutnya ada suku tengah barisan aritmatika. Nah, apa sih itu suku tengah di barisan aritmatika? Pengertiannya, suku tengah barisan aritmatika adalah merupakan suku yang membagi barisan menjadi dua bagian sama besar. Suku tengah bisa juga disebut sebagai suku yang berada di tengah barisan. Dalam menentukan suku tengah, kita harus mengetahui terlebih dulu suku pertama dan suku paling akhir. Artinya, kita dapat menggunakan rumus suku tengah dengan syarat kita harus mengetahui suku pertama dan suku terakhir. Contoh, misalkan ada soal diketahui suku pertama suatu barisan aritmatika adalah 20 dan suku barisan paling akhirnya adalah 100. Maka masalah seperti ini bisa dipecahkan dengan rumus suku tengah aritmatika. Keunggulan dari rumus ini adalah kita tidak perlu mengetahui beda tiap suku. Tanpa diketahui beda suku tengah, bisa ditentukan dengan syarat harus diketahui suku awal dan suku akhir. Nah, untuk rumusnya yaitu U tengah sama dengan setengah buka kurung A ditambah U terakhir tutup kurung. Keterangannya, untuk U tengah itu suku tengah, U terakhir itu suku terakhir, A itu suku pertama atau suku awal. Pada rumus di atas, untuk suku tengah kita ambil simbol U tengah. Simbol tersebut diambil karena U adalah simbol yang diambil dari kata depan union, yang artinya persatuan, dan tengah karena suku tengah yang akan dicari. Kemudian ada simbol U terakhir. Simbol tersebut diambil karena U adalah simbol yang diambil dari kata depan union yang artinya persatuan, dan terakhir artinya menunjukkan bahwa suku tersebut adalah suku terakhir. Kemudian ada simbol A. Simbol A ini diambil karena A merupakan huruf paling pertama dalam sebuah alfabet. Seperti yang tadi dijelaskan di awal-awal ya teman-teman, A itu sama dengan suku pertama. Nah, ini untuk contoh soalnya ya. Contoh soal suku tengah barisan aritmatika. Tentukan suku tengah dari barisan aritmatika berikut. Ada 2,4, 6, titik titik titik, titik titik titik, titik titik titik, 14. Nah, untuk jawaban dan penjelasannya, untuk menyelesaikan soal seperti ini, pertama-tama kita cari tahu dulu nih semua yang diketahui dari soal. Dan yang diketahui dari soal itu adalah A sama dengan 2, suku pertama, U terakhir sama dengan 14. Setelah kita mengetahui semua hal yang diketahui pada soal, kemudian kita harus paham perintah soalnya apa. Dan perintah soalnya adalah kita harus menentukan nih suku tengahnya apa. Nah, U tengahnya sama dengan, untuk rumusnya sendiri, U tengah sama dengan setengah
buka kurung A ditambah U terakhir, tutup kurung, seperti yang tadi saya katakan di atas ya. Kemudian kita masukkan semua hal yang diketahui pada soal ke dalam rumus. Maka U tengah sama dengan setengah, buka kurung A ditambah U terakhir, tutup kurung. U tengah sama dengan setengah, dibuka kurung 2 ditambah 14. U tengah sama dengan setengah dikali 16. Nah, jadinya U tengahnya sama dengan 8. Jadi suku tengah dari barisan 2, 4, 6, titik titik titik, titik titik titik, titik titik titik, 14 adalah 8. Nah, kurang lebihnya seperti itu ya teman-teman.